Halo. Salaman dulu dong, kenalan. Berdiri dong. Duduk lah, nggak apa-apa. Mau bikin apa? Mau bikin tato nari gue. Gambarnya apa? Fontnya? Ada. Coba. Namanya ini? Iya. Omes? Iya. Terus di gedenya disesuaikan aja ya? Cuman tulisan tok gitu? Sama ada kupu-kupu biru. Terus ada Kupu-kupunya mau taruh di mana? di ini di atas esnya. Gitu. Oh, di belakang, Nah, di belakang es. itu ya? Sama ada crown di O-nya. Crownnya udah ada? Udah. Coba kirimin aja ya. Iya. Halo semuanya, nama gue Febri Maya. Aslinya gue orang Batak, baru Siombing. Gue asalnya dari Medan. Hari ini gue datang ke Ko Hendrik mau bikin tato nama gue. Nama panggilan gue Omes. Jadi kayak gue mau apresiasi diri gue yang baru, patah hati banget. Kayak mau ngerayain diri gue kalau gue bisa. Dan gue harus bisa. Gue milih tuh pakai crown sama kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu kayak gue bebas mau kemana aja, terbang kemana aja. Terus kalau crown itu karena gue nganggep diri gue ratu. Jadi nanti kita lihat aja ntar hasilnya. Kamu dari mana ya? Dari Medan asli. Medan. Siantar sih lebih tepat. Berarti itu ya? Apa? Batak. Batak. Hey, Horas. Jadi nggak mungkin lo pakai Iya. ini kan? Ini gue ganti. Boleh ganti dulu ya. Gimana gue ganti? Di sini aja kan. Iya enak. Perlu saya pegangin bajunya kak? Pertama kali saya natoin PNS. Nih kasusnya bisa jadi gede kan? Kalau pakai begini saya nggak kelihatan apa-apa. Ya nggak usah ngeliat apa-apa juga. Enak aja lu, udah ngaco lihat lagi. Bukan saya mau lihat. Terus? Itu subscriber gua semua. Apa isi dalamnya? Mau tahu ya lu. Saya nggak mau tahu. Ini ngajak ngomong apa ngajak berantem. Gue kayak ngerasa mau dioperasi deh. Tapi kalau di gua merasa gua mau digodain. Ya gila. Di mana ya? Di sebelah sini kan. Sebelah sini. Maaf, ini mesti Oh, iya. turunin. Oke. Kalau nggak saya bukain. Nggak usah. Lurus. Di mananya? Oke. Ini di atas atau gimana sih bagusnya? Lu biasa pakai baju kayak gimana? Lu mau kelihatan apa enggak? Boleh. Kelihatan. Mau kelihatan? Heeh. Biasanya, maaf sebentar. Enggak, ini naikin dulu. Jadi biasanya kalau misalnya orang itu natonya di antara garis tali BH sini. Kadang kalau misalnya gimana? Misalkan kayak gini. Aduh, dosaku. Aduh, gue aja deh. Geli-geli gitu ya. Kayaknya lu udah lama nggak ditarik tali BH. Apa sih lu? Lu tahu nggak? Itu di sana situ ya. Gimana? Berapa cewek pengen saya tarikin tali BH-nya, tapi saya nggak mau. Terus? Karena saya kalau tarik tali BH-nya, saya mesti bayar. Oh. Di sini kau udah beruntung. Gue yang bayar. Iya, gue tarik. Moving on, seeing it all in a whole new light. Pas. Oke, jadi tunggu dia kering dulu sebentar. Kalau gini kan, kalau misalnya itu juga pernah nggak tuh? Jadi penasaran apa itu gitu loh. Kalau lu langsung kelihatan semuanya, itu nggak menarik orang untuk melihat. Iya. Biasanya kalau misalnya cewek semakin jual mahal, kita cowok semakin menarik. Kalau ceweknya langsung kasih begitu ya, kita bodo amat. Kupu-kupunya warna biru. Biru. Tulisannya
tulisan hitam. Hitam. Tapi kalau misalnya mau tulisannya hitam ke biru juga bisa. Wah. Tergantung lu. Iya, gue lagi mau ke hitam ke biru. Kayak gue suka biru. Berarti hitamnya di atas, birunya di bawah ya? Ah ya, Enggak. Tapi kalau misalnya lu mau tegas ya hitam aja. gue mau kayak tegas aja. Tegas hitam aja. Mahkotanya? Mahkota hitam, nggak bisa banyak ini. Kalau misalnya lu warna, nanti malah nggak tegas. Karena kan tipis kan gitu kan. Iya. Turun. Kayak bisa diturunin gini dong kan? Di ini masukin kerja. Perlu saya bantu? Nggak usah, gue aja. Kita kan tukang tato harus mencari kesempatan dari Dalam kesempitan. Bu. Kita mulai dari ini. Nih, jarumnya baru 2024, 23. Berarti ini tato pertama lu ya? Jadi gue belum tahu rasanya gimana. Enggak sih. Tato itu enggak sakit hati sih. Berarti gue bisa melaluinya dong. Ini menurut gua sih biasa aja. Tapi kan kayak ada posisi-posisi yang sakit gitu nggak sih? Di mana posisi yang lebih sakit gitu? Yang paling sakit lu udah lewatin. Oke. Jadi kita gitu. Teman-teman gue lebih ini nama gue Omes malah daripada nama asli. Tapi namanya sih enak dipanggil. Tapi mukanya kurang enak dilihat. Gimana? Segitu doang. Lebih sakit. Hah? Gagal nikah. Ya itu, gua udah bilang. Pengalaman yang paling sakit lu udah lewatin. Oh iya. Tato ini mah apa sih? Baru Februari nih. Baru. Baru banget. Baru sadar dari kegoblokan. Tapi ini ya namanya perjalanan hidup ya. Lu yang pilih sendiri, lu yang harus akhirin sendiri. Lu yang akhirin atau lu yang diakhirin? Gue sih bingung ya. Heeh. Soalnya anaknya emang labil. Kayak dia suka kayak bentar-bentar dia nih putus gitu kan. Habis itu dia datang lagi. Oh. Belum dewasa berarti. Lu umur berapa sih? 24 dong. Oh. Masih belum, tapi ada bagus juga lah. Kayak tadi apa yang lu ngomong kan, apa itu namanya? Lebih baik gagal menikah daripada pernikahan gue gagal. Iya, setuju. Yang itu lebih kerasa ya daripada yang ini. Semakin kecil semakin sakit. Ini jarumnya 7. Yang tadi 3. Jadi my friends, di sini saya membuka lowongan lagi. Ada yang menarik? Silakan. Waktu yang paling gampang untuk mencuri hatinya. Bener toh? Kayaknya enggak dulu deh. Masa? Selama itu kah? Bukan selama itu, tapi kayak gue 5 tahun udah kayak begitu ya udah gue lebih mencintai diri sendiri dulu. Sedap. Berarti kamu itu lahirnya di sini apa? Enggak, gue Pindah ya? Gue lahirnya tuh di Siantar. Aha. Gedenya tuh di Siantar. Terus gue sekolah gitu kan. Aha. Terus kayak gue ikatan dinas dan gue penempatan di Jakarta. Oh di ini ya. Ditempatkan gitu. Udah berapa lama di Jakarta? Hampir 3 tahun. Oh udah 3 tahun. Berarti lu di PNS itu udah lama dong? Enggak, baru. Enak gak sih kerja di ini? Semua pekerjaan kan harus dinikmatin biar enak. Iya tapi apa maksudnya lingkungan kerjanya gitu? Enak-enak aja sih menurut gue. Udah nyaman ya? Iya. Terus lu kok bisa ketemu cowok itu? Gak usah dibahas dia. Cowok mana? Cowok ini gue. Yang mantan. Iya. Jadi gue tuh satu pendidikan gitu sama dia Oh di di PTN.
Enggak di daerah mana? Oh, gue tuh jadi kayak sekolah gue itu 1 tahunnya itu tahun pertama di Bandung. Tahun kedua gue dapat di Manado. Nah di Manado itu gue ketemu dia. Oh itu sekolahnya emang asrama gitu loh. Bukan lu yang nentuin apa gimana? Bukan. Maksudnya gue yang nentuin gimana? Di mana tuh penempatan? Oh enggak. Itu langsung ditentuin sama dari situnya ya? Dari situnya. Berarti nggak enaknya itu ya? Pas lu udah nyaman di satu tempat, lu harus kalau disuruh cabut lu mesti cabut? Iya harus gitu. Nggak mau lagi, gue nggak mau ngulang kebodohan gue. Nggak mau tersakitin kedua kali ya? Lagi. Ya teman-teman gue juga sebenarnya udah nggak suka sama dia kan. Tapi kan itu teman lu. Enggak, kayak teman gue tuh, ya teman gue kan sayang sama gue gitu loh. Ya lu mau kehidupan lu mau patokan ke temen lu? Bukan sih. Kalau itu temen gue cuma 1-2 orang doang, oke gitu lah. Itu kayak udah hampir semua temen gue yang merasakan gitu. Iya. Tapi kadang kalau emang lu yang lu sendiri yang ngerasain pasti enggak. Tapi orang lain ngerasa. Tapi gue ngerasa kan. Gue ngerasa sih semakin gue mau nikah gitu kan. Udah semakin dekat. Terus kayak gue kan kadang ngerasa mereka kan bilang mau nikah tuh memang banyak banget perintangannya. Tapi gue ngerasa ini tuh gue udah terlalu bodoh, udah cukup deh kebodohan gue gitu kan. Kebodohan lu itu di segi apa sih? Misalkan gue diselingkuhin berkali-kali, manut aja. Nah itu nggak bisa. Terus yang paling bodoh itu gue dikasarin, baik fisik maupun mental, sampai mata gue lebam segala macam ya. Wah itu sih kelewatan loh. Gue mau lihat nih fotonya. Gue masih simpan. Lebam. Gue masih simpan dan baru-baru ini gue upload karena kayak gue biar kayak gini nih. Anjing. Itu mata samping apa? Itu karena itu kan bekas pendarahan gitu. Itu ditonjok? Iya, karena jam tangannya dia di lap gitu. Jadi kayak udah cocok kan gue move dari dia. Iya, pantas. Udah gue kayak ini udah goblok banget dan kayak gue udah bilang sama mama gue dan mama gue bilang ya udah. Mak lo tahu juga? Iya, dan bodohnya itu kayak gue baru cerita semuanya setelah ini gitu, setelah tunangan kayak gue tiba-tiba sadar gitu. Gila ya, ada bangsat begitu ya. Bikin gue emosi. Kalau beraninya sama cewek itu mah lebih dari bangsat. Anjing aja bisa tahu kasih sayang. Kalau lu udah buka baju, buka celana, lu kasar nggak apa-apa. Kalau sama-sama buka baju, pakai baju kasar itu namanya anjing. Bener nggak? Setuju nggak? Jangan anjing dong. Terus apa? Karena gue sayang sama anjing. Gak rela gue anjing disamain sama dia. Lebih dari anjing deh kayaknya dia. Kucing lah kalau gitu. Tapi kalau gitu, kenapa lo nggak laporin ke itu? Kayak gimana ya? Yang pertama gue males. Masuk lo itu? Iya itu masuk, tapi kayak ya udahlah ngapain gue ngabisin waktu kayak gitu. Mending gue kayak ya udah gue maju aja gitu ke depannya. Gue memperbaiki diri gue daripada gue sibuk memperbaiki dia, atau kayak gue ngelaporin itu supaya apa? Supaya dia lebih baik gitu. Enggak, itu lo mengambil hak lo sendiri kan? Tapi ya udahlah, gue percaya kok kalau misalnya gue dijahatin kayak gitu, suatu saat nanti gue dapat kebaikan. Itu urusan beda urusan. Iya memang itu beda urusan, tapi ya kayak gue males aja gitu loh. Ngabisin waktu gue harus sana sini, lapor polisi ini dan itu. Gue nggak ngelapor polisi aja, dia bilang gue ngelaporin dia ke polisi. Berarti itu kebanyakan apa? Dia playing victim gitu. Kebanyakan halu. Iya. Kebanyakan mushroom. Apa mentalnya nggak ada masalah? Kalau itu gue nggak tahu ya, tuh biar jadi urusan dia nih. Kayaknya sih dia kayak nggak percaya diri kalau menurut gue. Dia selalu kayak mikir banyak banget yang ngejar-ngejar gue, selalu kayak mikir kayak. Tapi kalau lo pikir begitu,
Seharusnya banyak ngejar lu, dia semakin sayang sama lu. Iya, harusnya kayak begitu kan. Nah, kenapa dia, di ini? dia nggak tahu gue dia selingkuh gitu. Di dalam suatu hubungan itu kalau udah nggak ada kesetiaan itu nggak bisa ditoleransikan. Gue itu cowok setia juga. Gue nih waktu nih. Iya. Ya cowok yang selalu ada tikungan Oke. gitu. Tiap tikungan ada kan. Ya. Gue nggak munafik. Oke, kalau misalnya selingkuh itu kayak hilap gitu ya. Kalau berkali-kali dan dia kasar itu kan udah nggak masuk akal kok. Selingkuh oke lah, kalau kasar itu udah kelewatan sih. Biasa kalau misalnya selingkuh itu terjadi, pasti di antara kalian ada sesuatu yang emang udah Nggak cocok. ada satu jembatan yang Oke. itulah. Ada polisi tidur di situ. Tapi kalau polisi tidurnya kebanyakan capek juga ya. Ya itulah. Kadang kan kalau udah ke cinta itu susah. Mau lepas sayang, nggak dilepas sakit. Bener kan? Biasanya sih begitu. Kalau apalagi kalau misalnya udah awal-awal gitu, orang bilang AA. Itu si cowok bilang, itu bulan lonjong. Iya, bulan lonjong. Begitu udah married, bulan lonjong, pala lu bego. Cowok itu gampang, apa maksudnya ya? Sebelum married dan sesudah married pasti ada perubahan. Tapi kan nggak menjamin dia berubah lebih baik kan. Pasti beda. Ya, tapi tergantung gimana si ceweknya maintain. Tapi kayak gue udah 5 tahun kok. Gue bukan cuman sekali ini lebam kayak gini. Gue kalau gue dijedot-jedotin pernah gitu. Tapi ya syukur sih lu udah lewat dari itu gitu lah. Soalnya kalau yang kayak begini, sebelum married aja lu udah begini. Apalagi nanti sesudah itu. Temen gue yang bilang jangan sampai ntar lu lagi hamil, lu keguguran gara-gara lu disakitin sama suami lu. Nah gue nggak mau. Kalau sampai segitu sih gua nggak takut. Lebih baik anaknya nggak keluar daripada anaknya udah keluar dan bapaknya kayak begitu. Ya itu juga. Kayak gue memang nggak tahu ya, gue bisa memilih jodoh yang baik atau yang buruk kan. Tapi setidaknya sekarang gue udah ngambil keputusan nggak memilih bapak yang buruk untuk anak gue nanti. Ya. Sebetulnya kalau udah sampai begitu sih lu nggak bisa. Jodoh kalau udah sampai lu nggak bisa milih sih. Cuman lu harus cerdas. Gimana pun cewek yang akan disakitin, gimana pun cewek yang akan dirugikan, rasanya gimana ya? Kasihan atau gimana gitu? Kenapa cewek harus kerjanya lebih dari cowok gitu? Cuman gue bisa mikir doang, gue nggak bisa lakukan apa-apa. Cewek harus lebih kuat untuk menahan segala kesakitan. Cowok bisa menghindar. Sakit apa, udah tinggal cari teman, selesai kan. Kalau cewek mana bisa lu keluar. Lu udah ada masalah, lu keluar, tambah parah gitu. Cuman kadang cewek itu nyebelin. Mau menang sendiri. Itu yang bikin cowok nggak tahan. My bones that I gotta go on my own. I got concrete walls, got concrete walls. Hold me tight, don't let go, but I don't think I'm ready for love. No, I've tried to let go, but I don't think I'm ready for love. But I need you, need you, oh you. Perjalanan ke depan lu itu jangan ketutup sama lope-lope. Enggak. Mesti
pasti open your eyes. Jadi kadang lu di dalam lingkaran ini, lu ada ego lu sendiri. Kadang lu harus dengerin orang sekitar lu. Kemarin tuh kayak gue tutup telinga. Karena lu di dalam lingkaran lu sendiri. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. Jadi ini tato pertama gue. Kalau menurut gue rasanya nggak terlalu sakit sih, kayak biasa aja. Bener kayak kata orang, gigit semut doang. Kalau menurut gue di tato Ko Hendrik itu rasanya biasa aja, nggak sebanding sama patah hati yang gue rasain sekarang. But I heard you, so sorry for that. Yo, Udah kelas. udah semangat ya Oke. menempuh hidup yang baru juga. Sakit banget. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from our chemistry. I just hope you'll end up. Pulang masih mandi gak? Nah, kalau mandi, lu mau copot, nggak copot nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya pas copot itu lu bersihin pakai air hangat, terus kan basahin kan, agak Gosok. nggak kencang ya, cuman takutnya kan ada tinta yang kering nempel di situ kan, itu gue bersihin. Kalau itu dibersihin nanti dia sembuhnya cepat. Sauna, spa, berenang jangan dulu. Makan nggak ada pantang. Olahraga kalau bisa 10 sampai 10 hari ke depan baru. Nanti kalau misalnya pas malam hari, dia mulai 5 hari ke depan bakal gatal banget. Kalau lu nggak kuat gatalnya, lu telepon dulu. Sabun lewat nggak apa-apa, jangan disabunin. Kalau gue mandi kena air panas gitu langsung. Nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya untuk hari ini sama besok pagi agak di gini. Kalau lewat itu biasa aja, nggak usah terlalu ini. Oke? Semangat. Pasti ketemu yang lebih baik. Amin. Nih yang terbaik. Jangan kayak gitu. Jangan gitu, sumpah parah sih. Yo, jadi my friend, ini satu kisah yang gua dengar sampai gua emosi sendiri. Lu se-emosi gimana pun sama cewek, sebaiknya jangan sampai ada apa itu namanya urusan tangan lah. Cewek itu dilahirkan untuk disayangin, bukan untuk dipukul. Tapi kalau udah kelewatan, ya lu nelan ludah, buka pintu, lu keluar aja. Jangan sampai kekerasan begini. Itu tadi kisah itu belum sampai nikah. Lu bayangin kalau sampai udah kawin, udah ini, bakal kayak apa jadinya. Sebagai cowok, turuninlah egomu sedikit. Sayangin kekasihmu, ya. Itu buat, itu suatu apa, bisa melatih kesabaran lu juga sih. Pokoknya intinya kalau misalkan lu udah nggak kuat emosi, buka pintu keluar, udah selesai masalah. Jangan sampai ada yang aneh-aneh. Oke? Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes.